Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Jamah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Melalui Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu akan menghasilkan buah. Akan kami lakukan di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya tertuju kepada firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu PWMI. Saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Hari ini saya akan mengambil satu bagian Alkitab, yaitu di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-8. Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-8. Bila sudah mendapatkannya, kita membacanya dengan cara bersaut-sautan. Kita mulai. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan bagaimana pada hari pertama minggu itu, setelah mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang dinamakan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memandikan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dari yang itu, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Sudah itu Yesus sendiri, murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita saya mengambil satu tema, yaitu jumpai Yesus di dalam kebangkitannya. Saudara sekalian, di dalam pembacaan kita dibawa untuk melihat bagaimana Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, 3 orang perempuan ini, pagi-pagi benar mereka sudah membawa rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dengan maksud ingin meminyaki, mengurapi jenazah Yesus. Saya menganggap bahwa mereka melakukan ini karena apa? Karena mereka ingin memberikan penghormatan yang terakhir kepada Yesus yang sangat mereka cintai. Yang selama 3,5 tahun bersama dengan mereka dan memberikan perhatian serta kasih, memberikan pengajaran kepada mereka. Dan ketika Yesus disalib, para wanita inilah yang berani duduk di kaki salib
mendampingi Yesus di dalam penderitaannya. Mereka melihat bagaimana Yesus menderita, berkorban, sampai memberikan nyawanya untuk mereka. Saudara sekalian, pagi-pagi benar, mereka sudah membawa rempah-rempah, mau pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi tubuh Yesus. Saudara sekalian, kapan mereka siapkan rempah-rempah itu? Markus menulis bahwa sesudah lewat dari hari Sabat. Saudara sekalian, kita tahu bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Sementara Yesus disalib pada hari Jumat. Yesus mengembuskan nyawanya yang terakhir pada Jumat sore. Sehingga mereka cepat-cepat mengurusi penguburan Yesus. Di antara mereka ada Yusuf Arimatia, ada Nikodemus di situ. Saudara sekalian, karena apa mereka gopoh-gopoh mengurusi pemakaman Yesus? Karena kalau lewat jam 6 sore, berarti itu sudah masuk hari Sabtu, hari Sabat. Karena penanggalan orang Yahudi bukannya jam 12 malam perpindahan hari, tapi jam 6 sore. Oleh sebab itu, Jumat ketika Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir, mereka segera menguburkan Yesus ke dalam kuburan Yusuf Arimatia sebelum jam 6 sore. Nah, saudara sekalian, Markus menulis setelah jam 6 sore masuk ke hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Sabat adalah hari yang dikuduskan bagi orang-orang Yahudi. Mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu pun, sekalipun untuk menguburkan orang itu tidak boleh. Maka hari Sabtu itu merupakan hari tenang. Yesus ada di dalam kuburannya. Nah, lalu kapan mereka menyiapkan rempah-rempah ini? Markus menulis setelah lewat hari Sabat. Berarti hari Sabat itu lewat adalah hari Sabtu sore lewat dari jam 6. Nah, saudara sekalian, kalau lewat dari jam 6 berarti kemudian mereka menyiapkannya pada malam hari. Kapan mereka ke kubur? Hari Minggu pagi-pagi sekali. Fajar baru menyingsing, mereka sudah menuju ke kuburan Yesus. Jadi saudara sekalian, dari sini Markus ingin menuliskan bahwa betapa kerinduan, besarnya keinginan daripada ibu-ibu ini untuk mengurapi Yesus, sehingga mereka mempersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Malam hari Sabtu, siapkan itu semua kebutuhan. Hari pajarnya hari Minggu, mereka sudah harus berangkat ke kubur Yesus. Saudara sekalian, adakah kerinduan kita untuk berbuat kasih kepada Tuhan selama kita sudah menjadi umat Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah dipilih, kita sudah menjadi jemaat Tuhan di gereja ini? Adakah kerinduan kita untuk berbuat kasih kepada Tuhan sebesar kerinduan para ibu ini? Saudara sekalian, namun kita lihat, apakah mereka berhasil mengurapi tubuh Yesus? Berhasil enggak? Ketika kita membaca selanjutnya, mereka tidak berhasil. Walaupun mereka punya kerinduan yang besar, walaupun mereka sudah berusaha dengan sekerasnya, walaupun mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan lengkap, tetapi mereka tidak berhasil mengurapi Yesus. Kenapa, saudara sekalian? Karena Yesus sudah tidak ada di dalam kuburan itu. Menurut malaikat yang diutus, Yesus sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di kuburan ini. Saudara sekalian, artinya walaupun mereka punya kerinduan, walaupun mereka sudah berusaha, tetapi mereka tidak berhasil melakukan apa yang mereka inginkan, mengurapi Yesus. Mungkin kita masih ingat peristiwa ketika Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak narwastu.
Saudara sekalian, pada saat itu di Betania, Maria datang mengurapi Yesus di rumah seorang yang namanya Simon si Kusta. Pada saat itu Maria berhasil gak mengurapi Yesus? Berhasil. Karena pada saat itu Yesus ada di sana, ada bersama dengan mereka dalam perjamuan. Kita ingat siapa yang protes pada saat itu? Yudas merotes. Kemudian murid-murid merespon. Mereka menyalahkan Maria. Ini pemborosan. Minyak wangi yang mahal diurapi untuk Yesus seorang. Lebih baik dijual 300 dinar. Betapa banyak orang miskin bisa dibantu. Saudara sekalian, apa komentar Yesus? Jangan salahkan dia. Dia buat untuk mengingat hari penguburanku. Saudara sekalian, Yesus sudah tahu bahwa hari penguburannya sudah dekat. Kemudian Yesus katakan, orang miskin selalu ada padamu. Kalau kamu mau berbuat baik, kamu bisa berbuat baik setiap hari. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Nah saudara sekalian, dari sini kita tahu kenapa perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus, mereka tidak dapat mengurapi Yesus padahal mereka punya keinginan. Disinilah mengajarkan kepada kita, kalau kita diberi waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Kalau itu berlalu, belum tentu kita sempat lagi, kita dapat lagi melayani Yesus. Saudara sekalian, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Ada saatnya Tuhan tidak berkenan menemui kita. Kita cari ke sana ke sini, kita tidak ketemu dengan Tuhan. Berserulah kepadanya, kata firman Tuhan, selagi dia dekat. Kalau dia sudah jauh, percuma kita berseru. Dia sudah tidak mau mendengar kita. Nah saudara sekalian, kalau hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi talenta, kita diberi kemampuan untuk melayani Tuhan, itu adalah kesempatan anugerah Tuhan. Jangan biarkan berlalu. Karena kalau berlalu, entah kapan, entah apa bisa lagi kita melayani Tuhan di kemudian hari. Nah saudara sekalian, satu pertanyaan, bahwa kebangkitan Yesus selalu menimbulkan banyak spekulasi. Spekulasi apa saudara sekalian? Banyak isu-isu sudah diberikan, dikembangkan. Ada serdadu-serdadu sudah disogok oleh para imam. Beritakan bahwa tubuh Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Bukan bangkit, dia dicuri, dia disembunyikan. Kemudian murid-murid merekayasa bahwa Yesus itu bangkit. Sebenarnya dia tidak bangkit. Saudara sekalian, banyak orang percaya. Kenapa percaya? Karena waktu Yesus bangkit, tidak ada orang menyaksikannya. Siapa yang menyaksikan? Sebenarnya ada sih. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, mereka menyaksikan momen itu. Mereka menyaksikan bahwa batu kubur yang besar itu sudah tergulingkan. Mereka melihat ada cahaya terang di kubur. Mereka masuk. Mereka melihat ada seorang muda yang duduk di sebelah kanan tempat pembaringan Yesus. Namun mereka tidak melihat Yesus ada di sana. Karena menurut utusan Allah itu, Yesus orang Nazaret itu yang kamu cari, yang disalib itu, dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Mereka saksi mata yang pertama. Saudara sekalian, namun apa dayanya, di masyarakat Yahudi, perempuan itu di bawah derajatnya dari laki-laki. Kesaksian perempuan itu tidak sah, tidak dapat diandalkan. Saudara sekalian, kita ingat ketika perempuan-perempuan datang menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit, mereka sudah lihat. Murid-murid katakan apa? Mereka ini tidak beres ya, tidak beres.
Mereka ini ngibul, omong kosong, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau memang peristiwa ini mau direkayasa oleh murid, maka Markus tidak akan mengangkat cerita ini. Markus angkat cerita bahwa wanita-wanita ini merupakan saksi mata yang pertama. Berarti Markus akan mengatakan kebangkitan Yesus memang suatu fakta, bukan rekayasa. Markus mau mengatakan demikian. Kalau aku mau rekayasa, aku tidak mungkin pakai wanita sebagai saksi. Aku akan katakan Yesus bangkit dilihat oleh muridnya. Itu kesaksiannya lebih kuat karena laki-laki. Nggak mungkin kalau aku mau rekayasa berita ini, aku angkat kesaksian wanita. Nah, dengan diangkatnya kesaksian wanita ini, Markus ingin mengatakan peristiwa Yesus bangkit itu adalah peristiwa fakta yang benar. Mau percaya silakan, tidak percaya tidak apa-apa. Nah, saudara sekalian, Markus menulis dengan apa adanya. Lalu saudara sekalian, ketika perempuan-perempuan ini sampai ke kuburan, di perjalanan, mereka berbicara satu dengan yang lain. Siapa ya yang akan menolong kita nanti menggulingkan batu kubur yang besar itu? Benar ya kekhawatiran mereka. Mereka sudah jalan dekat kubur baru mereka pikir ya. Kalau kita sampai di sana percuma ya, batu kubur itu besar. Nggak mungkin mereka punya kekuatan, 3 orang cewek ini nggak mungkin kuat menggeser batu itu. Sehingga mereka tanya, saling bertanya, siapa ya akan membantu kita? Apakah mungkin mereka bisa minta bantuan dengan serdadu-serdadu yang menjaga di sana? Nggak mungkin, karena serdadu-serdadu itu justru sudah dibayar oleh para imam untuk menjaga di situ supaya jangan ada orang bisa mencuri jenazah Yesus. Karena mereka tahu Yesus pernah ngomong dia akan bangkit. Jangan-jangan nanti muridnya mencuri, sehingga dijaga oleh serdadu-serdadu. Nggak mungkin. Sekarang mereka bertanya-tanya, saudara sekalian. Lalu kalau menurut kita siapa yang lebih pantas? Menurut kita lah di sini, siapa yang lebih pantas menggulingkan batu kubur itu dari lubang kubur? Pastilah murid-murid Yesus kan. Murid-murid Yesus dikurangi Yudas seorang yang murtad, masih ada 11 orang, saudara sekalian. 11 orang ini semua laki-laki yang bekas nelayan, yang kuat, yang kekar, saudara sekalian. Kalau mereka ada, mereka pasti bisa menggulingkan batu itu. Dan seharusnya lah mereka yang dididik oleh Yesus 3,5 tahun, mereka yang sudah digembleng oleh Yesus, mereka inilah seharusnya yang tampil ke depan menggulingkan batu itu bagi perempuan-perempuan ini. Tetapi kemana mereka saat itu? Mereka bersembunyi karena ketakutan. Saudara sekalian, mereka bersembunyi ketakutan, padahal mereka lebih pantas menggulingkan batu itu. Nah, saudara sekalian, di sini Markus ingin mengajarkan kepada kita apa? Seringkali pekerjaan Tuhan membutuhkan kita yang mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Seringkali kita punya talenta yang sudah Tuhan berikan, mampu, seharusnya kita mampu membantu, saudara sekalian. Tetapi saat pekerjaan Tuhan membutuhkan tenaga kita kemana? Kita sembunyi kah? Kita takut kah? Kita malas kah? Saudara sekalian, ini pertanyaan besar bagi kita. Jangan sampai Tuhan mengangkat orang-orang yang lebih lemah daripada kita, tampil ke depan kita. Saudara sekalian, ini yang selalu akan dikerjakan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana di dalam 1 Korintus Paulus menulis demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Ini selalu Allah lakukan ya.
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara sekalian, kadang-kadang kita lihat ada orang melayani dengan giat. Dalam hati kita bergumam, seharusnya ada yang lebih pantas ya, yang lebih mampu dari orang itu mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi kemana dia pada saat itu? Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang melayani Tuhan, kita bisa berkata, seharusnya kalau aku ngerjakannya lebih baik. Tetapi kemana aku saat itu? Kemana kesediaan hatiku pada saat itu? Nah saudara sekalian, jangan sampai kita bermegah di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan, jangan ada orang jual mahal di hadapan Tuhan. Jangan ada orang jual mahal di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan di hadapan Tuhan kita tidak lebih daripada debu. Saudara sekalian, karena kita memang dijadikan dari debu tanah. Debu bukan tanahnya, debunya. Saudara sekalian, ditiup saja melayang, entah kemana pergi. Jadi jangan ada orang bermegah di hadapan Tuhan karena kita hebat. Kita tahu bahwa kehebatan kita, karunia kita, kemampuan kita, akal budi yang kita dapatkan itu daripada Tuhan. Dan pakailah untuk Tuhan. Jangan saat gereja membutuhkannya, saat pekerjaan Tuhan membutuhkannya, kita tidak tahu kemana perginya. Kita bersembunyi dengan berbagai macam alasan. Saudara sekalian, ketika mereka pergi, mereka tiba di kubur dengan hati masih berpikir-pikir, sedang hatinya masih gundah gulana. Kita percuma datang karena kita nggak mampu guling-gulingkan batu itu. Tiba-tiba mereka lihat kubur itu sudah terbuka, batu yang nutup kubur itu sudah terguling. Siapa yang gulingkannya, saudara sekalian? Sementara serdadu-serdadu sudah pingsan karena ketakutan. Siapa yang menggulingkannya? Ketika mereka masuk, mereka tempat tidur Yesus itu sudah tidak ada Yesus di sana. Yesus sudah bangkit. Siapa yang bangkitkan Yesus? Siapa yang mampu bangkitkan Yesus kalau bukan Allah? Siapa yang menggulingkan batu itu? Bukan murid Yesus, bukan juga serdadu, bukan juga orang bayaran, tetapi penuhnya adalah karya Allah. Saudara sekalian, jadi ingat, di sini Markus ingin mengatakan bahwa kuasa kebangkitan, karya kebangkitan sepenuhnya adalah perbuatan Tuhan. Sepenuhnya adalah kuasa Tuhan. Sepenuhnya adalah hasil karya Tuhan, bukan hasil karya kita. Bagian kita hanya apa? Hanya jadi saksi saja. Saudara sekalian, tidak lebih dari saksi. Itu sebabnya Yesus katakan, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa. Kuasa itu dari mana? Dari Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi, saudara sekalian, tidak lebih daripada saksi. Apa yang kita saksikan? Yesus sudah bangkit. Bertobatlah supaya kamu diselamatkan. Hanya saksi. Karena kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Hanya saksi, saudara sekalian. Ketika Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Apakah kuasa Petrus mentobatkan orang sebanyak itu? Tidak. Karya Roh Kudus. Petrus hanya sebagai saksi Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita hanya diberi tugas untuk menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan hidup bersama Tuhan. Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan?
Pekerjaan yang begitu mudah sudahkah kita kerjakan? Sementara karya yang begitu besar sudah Tuhan jadikan. Jadi jangan ada orang merasa sombong. Kalau dia melayani gereja, tiba-tiba gereja itu jadi rame, jadi bangun. Oh, itu karyaku. Bukan. Dia hanya saksi. Tuhan yang berkarya. Jadi saudara sekalian, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ketika apa yang kita lakukan untuk Tuhan berhasil, itu sepenuhnya karya daripada Tuhan. Kita hanya alat menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, kemudian mereka takut melihat keadaan itu. Utusan Tuhan yang merupakan anak muda itu berkata kepadanya, "Kamu cari Yesus, orang Nazaret yang disalib itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, kepada Petrus, bahwa dia akan mendahului kamu ke Galilea. Di situ kamu akan menjumpai dia." Saudara sekalian, ketika saya baca ini, saya pikir ada dua renungan di sini bagi kita. Kalau maunya Maria Magdalena dengan kedua temannya, mereka inginnya Yesus itu masih ada di kuburan. Mereka keinginannya, kalau kami datang ke kubur, batu kubur sudah digolekkan. Yesus masih ada di pembaringannya. Sehingga mereka berhasil mengurapi Yesus, mengeluarkan rempah-rempah. Untuk tanda kasih mereka kepada Yesus, mereka berhasil mengurapi Yesus. Itu maunya mereka, pasti itu pasti. Mereka kecewa dah. Mereka datang sudah siap, tapi Yesus tidak ada di situ. Maunya mereka, kalau mereka datang, batu sudah terbuka, Yesus tetap ada di situ sebagai mayat. Mereka masih bisa urapi Yesus di sana, sehingga kemauan, rencana mereka terkabul. Ini kemauan mereka. Betapa seringkali kita juga seperti ini. Kita mau Tuhan itu seperti apa yang kita mau. Tuhan harus seperti ini, Tuhan seperti ini, kalau menolong aku harus seperti ini. Tuhan, aku ini ada masalah, tolonglah supaya hari ini bisa selesai. Kita atur Tuhan, kita mau Tuhan itu seperti yang kita mau. Perempuan-perempuan ini di dalam hatinya, mereka mau seperti Tuhan itu seperti yang mereka mau. Ada di kuburan, sehingga mereka berhasil mengurapinya. Tetapi apa yang Tuhan mau beda. Tuhan mau kita menurut apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau? Pergi, katakan, ceritakan kepada murid-murid. Apa yang diceritakan? Ya, kebangkitan Yesus. Apa yang diceritakan? Pengalaman mereka. Apa yang mereka saksikan tentang Yesus bangkit. Beritahukan kepada murid, tunjukkan bahwa pergilah ke Galilea. Yesus sudah ngomong, Dia akan bertemu dengan mereka di situ. Saudara sekalian, itu yang Tuhan mau. Saudara sekalian, hari ini Tuhan mau kita bukan mengatur Tuhan seperti ada di kuburan. Mau kita gulingkan-guling, mau kita tegakkan-tegak, mau kita apakan apa. Tetapi Tuhan mau kita turut dengan apa yang Dia mau. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Pergi, ceritakan kebangkitanku. Pergi, jumpa aku di dalam kebangkitanku, bukan kematianku. Bukan berjumpa dengan aku di kuburan, tetapi di dalam kebangkitanku. Saudara sekalian, saya hampir setiap kali PWNI saya ikut. Sekalipun saya bukan anggota PWNI. Saya kagum, saya salut dengan ibu-ibu PWNI, kaum wanita di Metodis. Begitu antusias mereka di dalam mengikuti ibadah.
Saya selalu hitung kalau ibadah PW, nggak pernah ada di bawah angka 20. Sering mereka itu rata-rata 25. Saya kadang-kadang rasa iri. Alangkah baiknya kalau P2M kaum pria seperti itu. Saya rindu. Saudara sekalian, bukan ibadah saja mereka giat. Tapi kalau ada cara-cara penting di gereja, bahkan gotong royong pun harusnya laki-laki lebih kuat. Tapi siapa yang paling banyak di gereja hadir? Kaum ibu-ibu, kaum wanita, anak-anak muda. Saudara sekalian, mereka begitu antusias, mereka begitu mengasihi Tuhan. Ini semangat, semoga dapat memotivasi semua jemaat. Waktu saya masih remaja, saya ada di Lahad. Waktu itu kebetulan kedatangan misioneri dari Amerika. Dia itu puluhan tahun yang lalu pernah datang ke Lahad, menginjili, memberitakan firman Tuhan. Sekarang dia mengulangi ke tempat yang pernah dia layani. Saudara sekalian, ketika dia di Lahad, dia tuh umurnya sudah 67 tahun, hampir 70 tahun. Dan dia masih mampu main organ tangan itu, apa namanya itu? Saya nggak bisa sebut namanya. Kemudian dia khotbahnya masih berapi-api. Saya ingat, namanya saya lupa, tapi khotbahnya saya ingat. Dia bilang gereja ini ada 4 tiang. 4 tiang ini menunjang berdirinya gereja. 1 adalah kaum ibu, 1 adalah kaum pria, 1 adalah kaum muda, 1 adalah sekolah minggu. Salah satu tiang ini kalau tidak kuat, gereja tidak akan berdiri kuat. Saudara sekalian, PW merupakan motivator. P2 harus mengejar ketinggalan. Inilah kerinduan. Sekolah minggu, murid banyak, gurunya sedikit. Saudara sekalian, pembinaan sekolah minggu, kalau memang menurut metode, 1 guru menangani 4-5 anak. Oh, ini puluhan anak, gurunya cuma 2. Saya tidak pernah jadi guru sekolah minggu. Sudah berkeluarga, sudah punya 4 anak pun saya masih guru sekolah minggu. Sudah di pagar alam pun saya masih guru sekolah minggu pada saat itu. Coba bayangkan anak-anak, kita berdoa dia main, kita cerita dia cerita juga. Nah, perlu guru yang banyak. Saudara sekalian, hari ini kalau engkau diberi talenta, engkau diberi kemampuan, jangan menghindar, jangan jual mahal, jangan bermegah diri terhadap Tuhan. Berikanlah tenagamu, berikanlah tenagamu. Saudara sekalian, pertanyaan yang terakhir, apakah dengan gagalnya kaum perempuan ini mengurapi Yesus, berarti pelayanan mereka, jeripaya mereka itu sia-sia? Mereka kan gagal, sudah bawa rempah, mau minyakin Yesus, datang gagal, nggak ketemu dengan Yesusnya. Apakah semuanya sia-sia? Tidak, saudara sekalian, sama sekali tidak. Karena mereka dijadikan Tuhan saksi mata yang pertama akan kebangkitan Yesus. Mereka yang pertama mendengar perintah Tuhan, beritakanlah kebangkitannya dan temuilah dia di Galilea. Saudara sekalian, mereka tidak sia-sia mengeluarkan apa yang mereka mau, mereka korbankan. Sepanjang zaman, saudara sekalian, baik perkembangan gereja yang ditulis dalam Alkitab maupun di dalam sejarah perkembangan gereja sedunia, peranan wanita tidak dapat diabaikan. Mereka telah memberikan yang terbaik, mereka mempunyai andil yang besar di dalam pengembangan gereja. Hari ini
sebagai pria Metodis Indonesia. Ini suatu tantangan. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Kita sudah diangkat jadi imam di dalam keluarga. Kita sudah diangkat menjadi bapak rumah tangga, menjadi pemimpin dari semua anak-anak kita. Mari PW juga menjadi motivator. Anak-anak kita juga harus dibawa kepada Tuhan supaya mereka dibina sejak mereka muda. Saudara sekalian, pemuda-pemudi kita, saya bersyukur walaupun banyak yang pindah sekolah, tetapi tetap banyak yang masuk yang baru. Semoga keempat tiang di gereja ini berdiri kokoh, sehingga gereja tetap berdiri kuat. Nama Tuhan dimuliakan. Ingat Paulus mengatakan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara sekalian, ini janji Tuhan. Janji Tuhan yang disampaikan kepada Paulus supaya disampaikan kepada jemaat, disampaikan kepada kita. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Berdirilah teguh, kerjalah dengan giat, layanilah Tuhan, maka jerih payah kita dicatat oleh Tuhan, tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan, firman-Mu menggugah hati kami semuanya. Engkau menjamah hati kami Tuhan, sehingga kami selalu mengoreksi diri kami di mana kami saat gereja membutuhkan. Saat Engkau membutuhkan kami untuk mengerjakan pekerjaan, di manakah kami? Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini Engkau masih beri kami kesehatan, Engkau masih memberi kami kekuatan, Engkau masih memberi kami talenta-talenta. Tidak seperti kepada hamba Tuhan yang menguburkan talentanya, sehingga Engkau mengambil balik talenta itu, Engkau mengusir dia keluar. Tuhan, jangan itu terjadi pada diri kami. Biarlah kami semuanya bertekad, berjanji ingin melayani Tuhan dengan baik. Melalui minggu PWMI ini, biar PWMI dapat lebih rendah hati, lebih giat lagi di dalam melayani Tuhan, menjadi motivasi, motivator bagi semua organisasi dan seksi di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.